Di era digital, inovasi teknologi semakin mempengaruhi berbagai sektor, termasuk tekstil. Salah satu tantangan terbesar dalam industri ini adalah teknologi yang mengubah cara produksi tekstil digunakan dengan bantuan mikroorganisme, bioengineering, dan bahan biologis. Teknologi ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku tradisional, sementara juga mewakili alternatif yang lebih efisien dan inovatif. Nama saya Wahyu, tinggal saya di Baleendah. Pekerjaan ya gitu aja sih, cuman cuman pekerjaan swasta, panggilan aja. Umur 29. Harganya lebih terjangkau. Bahannya lebih ramah lingkungan aja sih. Harganya lebih murah dan lebih nyaman untuk dipakai. Banyak orang yang belum sadar akan dampak positif yang dibawa oleh kulit sintetis mungkin. Halo, saya perkenalkan, nama saya Asri Penny-Wulandari. Saya dosen di Departemen Biologi dan saat ini saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Pusat Studi Serat Alam dan Sumber Daya Hayati. Untuk memahami bioteknologi ini, pada prinsipnya kita memanfaatkan teknologi berbasis bio, ya. Jadi untuk kulit sintetis ini biasanya kan selama ini kita menggunakan ini lebih ke fashion mungkin ya, sintetis untuk fashion. Jadi biasanya kulit kita bisa menggunakan kulit hewan liar malahan ya, dan itu mempunyai permasalahan lingkungan gitu. Jadi banyak kita mengeksploitasi hewan-hewan yang punya motif atau tekstur bagus dimanfaatkan untuk fashion. Nah, dengan pemikiran konsep teknologi yang lebih ramah lingkungan, kita berpikir bahwa kita bisa membuat suatu konsep desain yang mirip kulit alami untuk dibuat dengan teknologi juga berbasis biologi. Jadi kita bisa mengembangkan suatu produk dengan menggunakan bioteknologi dengan meniru karakternya, tapi prinsipnya kita tidak mengeksploitasi alam dan tidak merusak lingkungan. Itu sebetulnya yang bisa kita kembangkan dengan bioteknologi. Ya, sekarang trennya mulai muncul ya. Jadi ada market sendiri, kelompok komunitas sendiri yang sudah sadar tentang lingkungan gitu ya. Dan dia memahami betul bahwa kita ingin mengembangkan bila kita ingin memanfaatkan bahan-bahan yang karakternya bagus dari alami, itu bisa kita kembangkan dengan pola penggunaan bahan biologis itu gitu. Tren itu sudah mulai berkembang dan komunitasnya pun sudah mulai banyak gitu ya. Jadi kalau kita berorientasi mengembangkan bioteknologi itu di era sekarang, itu peluang bisnisnya luar biasa sekali gitu. Kalau bioteknologi orientasinya adalah bagaimana kita mengembangkan produk yang relatif efisien, efektif, murah, dan bisa berorientasi kepada bisnis. Ya kira begitu ya. Bagaimana kita punya pemikiran bahwa mentanda kutipkan tuh mengamankan biodiversitas alam, tapi tetap kita memenuhi kebutuhan konsumen yang punya orientasi atau senang dengan tren-tren produk berbasis biosintesis ini gitu ya. Nah, bioteknologi sekarang sudah sangat-sangat mumpuni ke arah sana, sehingga peluang ke arah sana bisa terus dikembangkan dan punya potensi yang luar biasa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azah Naila Salsabila, bisa dipanggil Azah. Aku mahasiswa Universitas Pajajaran. Sekarang aku semester 6 dan usia aku 20 tahun. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Ilmu Aktuaria. Dan aku domisili Bekasi.
Karena sebenarnya jujur lebih murah daripada tas yang bener-bener dibuat dari kulit hewan gitu. Dan juga kan produksi di mana-mana kan, dan banyak juga brand lokal yang keproduksi tas-tas yang dari kulit sintetis gini. Jadi ya affordable banget sih. Karena kan mahasiswa ya, jadi aku kadang suka riset-riset juga kayak buat keperluan organisasi atau kuliah. Kayak aku suka baca di internet dan di artikel kalau produk fast fashion yang kayaknya banyak banget dan gak perlu aku sebutin karena banyak banget kan produk-produk brand-brand fast fashion ini bener-bener ngerusak lingkungan banget, karena limbah fashion itu termasuk top 5 yang terbanyak kan di dunia. Dan juga selain karena ngerusak lingkungan, itu juga kan banyak memperkerjakan kayak dari negara-negara inisial B kan istilahnya, yang banyak banget kan beritanya yang jadi korban dari pekerja fast fashion yang dibayar murah ini. Makanya lebih ke moral aku juga sih aku mikirnya, jadi kayak ya udahlah pelan-pelan kita coba beralih ke kulit sintetis saja. Jujur dia awet sih, awet juga. Kayak kalau kulit hewan itu tuh aku ngerasa dia tuh suka ngelotok dan harganya juga mahal kan kalau kulit hewan itu dibanding yang kayak kulit sintetis gitu. Sebenarnya lebih kayak ke gengsi gak sih kalau yang aku tangkap ya. Dan ya itu gengsi kan, itu kayak pakai tas branded. Dan juga kan kalau kulit sintetis kan kayak brand lokal kan cenderungnya, dan juga kayak brand-brand lain yang namanya nggak setinggi dari high end brand gitu. Tadi mungkin melanjutkan dengan mengawali dengan kulit sintetis dulu ya. Bahwa kulit sintetis itu bisa dikembangkan dengan bahan baku model seperti ini. Ini tuh sebetulnya contoh seperti panel yang dalamnya itu sebenarnya limbah dari kayu-kayuan yang sudah tidak terpakai. Tapi kita punya teknologi dari mikroba jamur-jamuran. Jadi jamur tuh senang sekali dengan kayu-kayuan ya. Iya betul. Jadi kayu lapuk bisa, kayu besar bisa lapuk itu karena dimakan oleh jamur. Nah, konsep seperti itu kita masukkan ke laboratorium dan kita buatkan polanya seperti ini. Berangkat dari teknologi yang kita kembangkan seperti ini ternyata ini adalah jamur ya. Jadi kalau suka lihat tempe ya, tempe kan permukaannya dilapisi dengan seperti benang-benang putih itu ya. Itu sebetulnya jamur. Nah, konsepnya seperti itu. Kita pengen membuat kayak tempe tapi bahan bakunya beda dari kayu-kayuan, dan ini yang permukaan ini adalah jamurnya itu. Dan kita kemudian setelah kita oven, kita keringkan, bentuknya seperti ini. Ini adalah basic dari perkembangan tadi biofabrikasi itu ya. Nah, pada prinsipnya ini tuh teknologi dengan prototipe seperti ini, dia kita uji ternyata bisa meredam suara, untuk meredam akustik suara ya. Ini teknologi ini. Dan kalau kita buat panelnya itu sangat tipis, itu yang tadinya disebut sebagai tekstil sintetis itu. Jadi kalau mau buat baju, mau buat itu sangat memungkinkan dengan teknologi seperti ini. Berangkat dari hal-hal seperti ini, produk apa saja bisa dibuat. Kita bisa buat furniture dari seperti ini, kita buat tembok, bisa buat tekstilnya juga itu bisa gitu. Saya kira sepatu dan sebagainya. Kalau sekarang kan kalau yang disebut sintetis itu bahannya berarti tidak degradable ya. Kalau sintetis ya, kalau bahannya dari plastik itu sulit didegradasi. Tapi kalau kita bioteknologi itu menggunakan bahan-bahan alami, tadi ini limbah juga bahan alami, bahan penerekatnya juga jamur itu alami. Jadi kalau kita buang ke tanah itu dalam waktu 8 minggu ini sudah hancur juga. Jadi pupuk. Jadi kita dengan menggunakan teknologi ini pastinya tidak akan menumpuk plastik-plastik ya, mikroplastik ya. Tapi kita bisa cepat diregulasi oleh alam.
kita memanfaatkan limbah. Kemudian dengan teknologi jamur bisa menjadi produk. Tapi pada saat ini sudah tidak terpakai, ini juga bisa menjadi bahan yang dimanfaatkan alam. Tapi mudah terdegradasi itu karena bahan alami ya. Cara nenek moyang kita dulu belum ada teknologi yang berpikir bahwa ini bermanfaat atau tidak ya. Jadi orang pada awalnya ya berpikir bagaimana kita memanfaatkan bahan yang ada di alam ya, apapun. Sebetulnya serat sintetis itu tidak hanya dari hewan ya, kulit buaya, kulit ular dan sebagainya tidak perlu seperti itu. Tapi mungkin dipelajari juga serat alam dari tanaman. Serat alam kebetulan ibu penelitiannya tentang tanaman rami ya. Nah itu bisa dipakai untuk berbagai macam tekstil. Jadi dan itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Jadi tapi pada prinsipnya secara sejarah kita naluri untuk bisa memanfaatkan alam. Tapi teknologi itu berkembang terus untuk bisa yang tadinya kita pakai baju yang masih kasar gitu ya, sekarang bisa diperhalus. Kemudian akhirnya bisa bagaimana perkembangan teknologi juga akhirnya banyak orang menggunakan tekstil sintetis tapi ternyata membahayakan lingkungan. Akhirnya kita kembali lagi ke perkembangan teknologi yang ramah lingkungan. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan bioteknologi ini. Teknologi itu sebenarnya kita sudah kuasai ya di Indonesia, tapi kemampuan kita untuk memanfaatkan biodiversitas Indonesia gitu ya. Kita tuh kaya sekali loh ya dengan biodiversity. Teknologi juga sudah kita kuasai gitu. Tapi bagaimana sudut pandang kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini untuk dikembangkan secara bioteknologi untuk kemanfaatan produk-produk yang punya nilai benefit ya komersial atau punya nilai ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia sih sebetulnya. Jadi challenge-nya kita adalah mau atau tidak memanfaatkan biodiversitas kita gitu. Keragaman sumber daya alam kita tuh jarang dimanfaatkan ya. Padahal bioteknologi kita sudah mumpuni ke arah sana. Dan sumber daya pun banyak Bu ya. Banyak. Kita justru 3 mega biodiversity terbesar di dunia itu yang ketiga. Jadi kalau itu sebenarnya kita tuh kaya raya sebetulnya. Hanya kita belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi bionya ini untuk memanfaatkan sumber daya alam. Mungkin ibu sedang fokus bioteknologi ini memanfaatkan serat alam ya. Serat alam mulai dari menanam, budidayanya dari proses hulu sampai menjadi produk-produk yang siap diindustrialisasikan. Dan mungkin yang bisa diceritakan ini mungkin punya prospek ya. Bagaimana ini bisa dikembangkan menjadi rancangannya adalah nanti menjadi panel rumah tahan gempa ringan yang tidak sulit untuk tidak berat ya. Biasanya kalau ini ringan kan berarti dia akan lebih fleksibel dengan gempa, padahal kita kan daerah yang rawan gempa ya, itu akan menjadi target kita. Kemudian untuk bahan alami, serat alam juga kita sedang mengembangkan ke berbagai produk medis. Mungkin tantangannya sekarang sebentar lagi dari serat rami yang bisa jadi kain, ternyata setelah ibu pelajari kita ternyata impor kapas tuh masih hampir 100% ya. Padahal bisnis yang nggak pernah habis adalah di bidang kesehatan. Semua orang pusing ngalamin sakit pasti. Nah, permintaan kapas tuh luar biasa sekali. Jadi kita juga sedang berorientasi kepada bagaimana bioteknologi pengembangan serat alam itu bisa kita jadikan produk kapas. Tapi kapas yang ada sekarang biasanya masih kapas yang hanya untuk membalik luka. Kita juga punya teknologi bagaimana dari ekstrak tanaman raminya itu sendiri punya antimikrobanya, nanti kita sisipkan di kapasnya sehingga nanti seharusnya kita punya produk wound dressing atau pembalik luka yang bisa lebih cepat menyembuhkan luka.
harapan ya harapannya sih banyak anak-anak muda yang mulai concern dan belajar bioteknologi gitu ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya alamnya untuk tujuannya yang jelas bisa menjadikan Indonesia itu menjadi industri bioteknologi gitu. Kemampuan kita untuk bisa memahami sumber daya alamnya apa saja, teknologi bioteknologi apa saja yang harus dikuasai, dan punya orientasi kepada hilirisasi teknologi yang bisa dikembangkan menjadi bisnis dan bisa menjadi teknologi yang punya nilai devisa tinggi gitu. Justru ibu boleh pesan yang lebih spesifik nggak untuk adik-adik yang bidang komunikasi ini gitu ya. Justru kita tuh kalau bisa kolaborasi deh. Jadi artinya gini, kita peneliti bioteknologi punya produk-produk gitu. Tapi kita tidak punya skill untuk mengkomunikasikan bahwa ini luar biasa loh, produk lokal, produk yang punya potensi, bagaimana ini bisa menjadi corong kita untuk tadi bisa mengkomunikasikan bahwa kita sudah punya teknologinya, ini sudah mulai diunpak, misalkan sudah mulai berkembang produk-produk yang sifatnya kompetitif, tapi kita perlu di backup dengan adik-adik yang punya kemampuan komunikasi itu untuk bagaimana ya supaya ini produk ini bisa kompetitif di luar dan bisa dipahami oleh pihak luar. Kalau bisa sampai luar negeri kalau bisa gitu ya. Saya kira itu mungkin yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kitanya heboh memproduksi tapi nggak ada corongnya yang bisa membantu kita untuk menceritakan apa.